Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1291. Ruang rahasia tampak sangat gelap. Hanya cahaya redup yang memberikan sedikit cahaya. Seorang wanita muda duduk di depan meja tulis dan menyalin karya klasik Buddhis, Sutra Huayan, dengan kuas. Postur tubuhnya bermartabat dan tubuhnya tidak bergerak, hanya kuas di tangannya dan ujung hidungnya yang menari-nari di atas kertas. Keseluruhan pribadi dipenuhi dengan kehampaan dan kejernihan, dan begitu anggun hingga hampir bersinar dengan cahaya keberuntungan. Chen Feng perlahan masuk ke ruang rahasia, melihat segala sesuatu di depannya, dia tidak bisa mempercayai matanya. Wanita muda yang menyalin kitab suci itu tidak lain adalah Bai Xian. Dan setelah 4 tahun tidak bertemu, Bai Xian masih begitu cantik dan anggun. Selain itu, ada ketenangan ekstra yang membuat orang terpesona. Keheningan seperti itu dapat dianggap sebagai semacam temperamen, yang dapat mempengaruhi orang sedemikian rupa sehingga Chen Feng tidak tega mengganggunya. Bai Xian, yang sedang berkonsentrasi, sedang menulis kata cinta ketika tangannya tiba-tiba bergetar. Seolah merasakan sesuatu, dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar. Saudara Chen. Segera, dia berdiri dengan penuh semangat. Cahaya di tubuhnya menghilang, dan dia kembali menjadi wanita berdaging dan berdarah, bergegas menuju Chen Feng dengan air mata hangat. Chen Feng juga sangat bersemangat, dia membuka tangannya dan memeluk Bai Xian dengan erat. Merasakan hangatnya tubuh Bai Xian, dia berkata dengan suara gemetar, aku kembali, aku kembali. Aku minta maaf karena telah membuatmu menderita selama 4 tahun. Dalam hidup ini, orang yang paling aku kasihani mungkin ialah Bai Xian. Setelah berpelukan beberapa saat, Bai Xian berkata dengan bingung, oh, aku tidak tahu bahwa kamu akan kembali, jadi aku tidak mandi atau berdandan ketika kamu kembali. Pakaianku kotor, jadi aku pasti tidak cantik. Chen Feng meraih Bai Xian. Xian memegang tangannya dan berkata dengan lembut, di mataku, kamu akan selalu menjadi yang paling cantik. Setelah mengatakan itu, dia mencondongkan kepalanya ke depan dan mencium Bai Xian. Bai Xian juga seorang gadis yang penuh perhatian. Di depan peti mati Qingzu, dibuat tempat dupa. Hampir setiap hari, dia mempersembahkan dupa kepada Pei Qingzu untuk Chen Feng. Hari ini, akhirnya Chen Feng yang menyalakan ketiga pilar wewangian tersebut. Chen Feng bersujud kepada ibunya 3 kali, lalu duduk di depan peti mati dan mengoceh tentang semua yang telah terjadi selama 4 tahun terakhir. Ibu saya sangat baik dan mendengarkan dengan tenang. Setelah berbicara dengan ibunya, Chen Feng melihat sekeliling. Ruang rahasia ini sebenarnya sangat sederhana, hanya dengan tempat tidur biasa. Pada dasarnya tidak ada yang lain. Yang paling banyak adalah pegunungan yang dibangun dari kitab suci yang disalin oleh Bai Xian. Awalnya memang agak sulit, jadi saya hanya bisa membaca. Pada akhirnya, saya berpikir kalau saya menyalin buku, waktu akan berjalan lebih cepat. Benar saja, menyalin buku bisa membuat orang tenang, dan hari-hari akan menjadi lebih baik. Ini tidak terlalu menyakitkan lagi. Kemudian, kakek Bai Xing melihat saya menyalin kitab suci, jadi dia membawa banyak kitab suci, mengatakan bahwa kitab tersebut dapat membantu orang melampaui dunia. Jadi saya mulai menyalin kitab suci, dan hari-hari saya telah hilang. Tapi kitab suci yang awalnya canggung dan sulit diucapkan akhirnya sampai pada pemahaman saya sendiri. Saya merasa seperti akan mendapat pencerahan. Menunjuk ke tumpukan buku yang dibangun di sudut, Bai Xian berdiri berjinjit dari waktu ke waktu, menceritakan kisahnya. Pengalaman 4 tahun. Walaupun ceritanya sangat sederhana, namun harus diukur setiap siang malam selama 4 tahun, betapa menyakitkan prosesnya. Mata Chen Feng penuh dengan keterkejutan. Dia menekan emosinya dan berkata dengan bercanda, kamu tidak boleh mendapat pencerahan. Saudara Chen masih ingin menikahimu. Jika kamu mencukur rambutmu dan menjadi biksu, itu akan mengerikan. Jangan khawatir, Saudara Chen. Ekspresi Chen Feng itu membuat Bai Xian geli. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berkata, impian terbesarku dalam hidup ini adalah bersama Saudara Chen. Tuhan tidak bisa menghentikanku, dan bahkan Buddha pun tidak bisa menghentikanku. Jika para dewa dan Buddha berani, membawamu pergi dariku, dan aku akan menghancurkan dewa dan Buddha ini juga. Chen Feng memeluk pinggang Bai Xian, mengambil Bai Xian dan berputar di udara. Lingkaran indah menguraikan kebahagiaan dan masa depan. Setelah tinggal di ruang rahasia selama seminggu dan mengalami kehidupan Bai Xian selama 4 tahun terakhir, keduanya keluar dari ruang rahasia.
Hari itu, matahari bersinar terang. Saat matahari menyinari wajah Bai Xian mengangkat lengan kanannya dan menyipitkan matanya. Matahari memancarkan serangkaian lingkaran cahaya warna-warni, yang sangat mempesona, tapi juga sangat hangat. Setelah meninggalkan Aisan dan datang ke kota, Chen Feng langsung menyewa halaman rumah dan tinggal bersama Bai Xian. Kali ini dia tidak pelit dan mengeluarkan uang lebih dari 1 juta untuk menyewanya selama setahun. Halaman ini sangat avant-garde dan memiliki segala macam teknologi baru. Toilet pintar, TV proyeksi, dan banyak lagi. Juga sangat bersih dan rapi, lingkungan sangat baik, terdapat taman kecil di halaman, seperti villa kecil mandiri. Bai Xian mandi dan langsung mendapatkan kembali penampilan bintang wanitanya yang bersinar dan cantik. Khawatir dengan efek selebritisnya, dia mengenakan topeng besar dan pergi ke mall bersama Chen Feng. Chen Feng menggesek kartunya dan membeli banyak barang. Akhirnya, saya menonton film dan makan makanan lezat dari toko selebriti internet sebelum kembali ke halaman. Hari ini benar-benar mencerminkan akhir pekan cinta pasangan muda itu. Itu sangat santai, menyenangkan, dan penuh cinta. Di malam hari, cinta tampak semakin memuncak. Setelah keduanya selesai mandi, mereka berbaring di ranjang yang sama dengan harmonis. Kemudian, dengan pemahaman diam-diam, hanya satu kepala yang muncul dari selimut, saling memandang dengan sedikit rasa malu. Meski keduanya telah bersama selama bertahun-tahun, namun lapisan kertas terakhir di antara tubuh mereka belum putus. Bai Xian gugup, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Tapi Chen Feng, jamur enoki yang tangguh dalam pertempuran, sedikit gugup sekarang. Alasan kenapa dia gugup sederhana saja, Bai Xian masih seorang gadis berkulit putih, tapi dia adalah orang yang polos, dan dia selalu merasa sedikit kasihan pada Bai Xian. Meskipun agak memalukan untuk menjadi menyebalkan dan mendirikan lengkungan peringatan saat ini. Tapi aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Setidaknya, aku harus memberikan Bai Xian malam yang romantis dan spesial. Xian, tidurlah. Aku akan meninggalkanmu pada malam ketika aku dianugerahi gelar itu. Setelah berpikir panjang, akhirnya aku menemukan alasan. Pada hari dia dianugerahi gelar tersebut, identitasnya akan berubah lagi, dan dia akan menjadi pahlawan yang diakui oleh negara. Hanya seorang pahlawan yang layak menerima penantian Bai Xian selama bertahun-tahun. Mata Bai Xian tampak sedikit kesepian dan dia mengangguk. Saat ini, dia sudah siap menyerahkan segalanya kepada Chen Feng. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, Chen Feng benar-benar meninggalkan malam yang begitu penting padanya, yang juga menunjukkan bahwa dia peduli padanya. Karena dia paling tahu apa arti gelar itu bagi Chen Feng. Itu berarti kehidupan kedua. Berbalik ke samping, dia menekankan tubuh lembutnya di lengan kanan Chen Feng. Meski dia tidak melakukan apapun, menggendongnya seperti ini bisa membuatnya merasa nyaman. Merasakan kelembutan di lengannya, Chen Feng kesal, kepalanya berdengung, dan dia tidak berani bergerak. Dia benar-benar mengutuk dirinya sendiri, dia tidak akan bisa tidur malam itu. Bab 1292. Setelah beberapa pertanyaan, saya mengetahui bahwa Ning Xue telah pergi ke luar negeri dan tidak dapat kembali untuk saat ini. Hal ini membuat Chen Feng mengubah rencananya dan bersiap untuk mengejutkan Wang Xinyao. Gadis konyol ini masih belum mengetahui bahwa pamannya telah hidup kembali dari kematian. Setelah bertanya-tanya, saya mengetahui bahwa Wang Xinyao sedang syuting iklan Pepsi dengan seorang anak muda yang populer. Saya kira saya akan tinggal di Yanjing untuk sementara waktu. Konon pemuda populer yang syuting iklan bersama Wang Xinyao juga pernah menjalin skandal dengan Wang Xinyao. Chen Feng sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan semua kekacauan ini. Skandal di industri hiburan, dalam banyak kasus, hanyalah lalu lintas, palsu dan nyata untuk menipu penonton. Dia hanya ingin mencari waktu untuk bertemu gadis ini. Saya sudah menghubungi Sister Mier dan bersiap memberi kejutan besar kepada Wang Xinyao. Saat dia hendak keluar, tamu tak diundang lainnya datang. Saya harus keluar. Sepertinya saya datang pada waktu yang salah. Tuan Chen Feng, bisakah Anda memberi saya rasa hormat dan masuk untuk berbicara? Seorang pria berpenampilan sangat anggun berdiri di pintu. Di belakangnya ada seorang wanita berambut merah sangat seksi. Chen Feng menghela nafas dan berkata tanpa daya, Tuan Senchi, Anda datang pada waktu yang salah, tetapi Anda memiliki wajah yang besar, jadi saya hanya bisa memberikan Anda wajah ini. Dia menarik Bai Xian dan melepaskannya. Terima kasih banyak. Senchi tidak sopan dan berjalan ke halaman bersama wanita seksi itu. Bai Xian melepas topengnya, sangat berbudi luhur, dan membuat sepoci teh.
Chen Feng dan Shen Qi sedang duduk di bangku batu di halaman. Setelah menuangkan secangkir teh untuk Chen Feng dan Shen Qi, Bai Xian dengan bijak meninggalkan halaman. Shen Qi melambai kepada anak buahnya, dan wanita seksi itu juga pergi. Hanya ada dua orang yang tersisa di halaman. Shen Qi menyesap tehnya dengan anggun dan berkata sambil tersenyum, Tuan Chen Feng menggunakan satu trik untuk menipu seluruh dunia. Dia benar-benar pintar. Dia dengan mudah lolos dari kritik publik. Chen Feng sepertinya tidak bisa berkata-kata dengan pujian seperti itu. Lagi pula, rencana untuk menyembunyikan kebenaran sama sekali tidak dilakukan olehnya. Dia menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Shen Qi konyol. Ada beberapa hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata yang tidak dapat saya katakan. Saya tidak akan membicarakan apa yang terjadi 4 tahun lalu. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Shen Qi mengapa Anda di sini? Meskipun dia menanyakan pertanyaan ini, sebenarnya itu sudah lama sekali. Saya menebak tujuan Shen Qi. Saya kira seperti 4 tahun lalu, saya masih ingin bekerja sama dengannya dan mengendalikan klan Ji. Dia tidak suka bertele-tele, jadi lebih baik berterus terang. Tuan Chen Feng mengatakan ini seolah-olah kita baru pertama kali bertemu. Shen Qi meminum teh dengan elegan dan berkata, kami berbincang sebelum Anda meninggalkan Sekte Tianshan terakhir kali. Kami sepakat saat itu, saya akan membantu kamu membunuh musuh pembunuh ayahmu dan membantumu mendapatkan lebih banyak posisi sebagai Kaisar Surga, selama klan Ji dapat bekerja sama dengan keluarga suci setelahnya. 4 tahun lalu, karena Tuan Chen Feng memalsukan kematiannya, masalah ini terdampar. Sekarang, Tuan Chen Feng belum mati, dan musuh pembunuh ayahmu juga belum mati. Saya pikir perjanjian kerja sama 4 tahun lalu dapat dimulai kembali. Chen Feng menyipitkan matanya, dan ternyata persis apa yang dia pikirkan, itu diberikan oleh Shen Qi hanya untuk bekerja sama dengannya. Bantu dia naik ke posisi Kaisar Surga, agar dia bisa mendapatkan manfaat besar dari klan Ji di masa depan. Setelah memikirkannya, dia berkata, saya menyetujui masalah ini. Selama Anda dapat membantu saya naik ke posisi Kaisar Surga, di masa depan, klan Kekaisaran Ji akan selamanya bisa berteman dengan keluarga suci, dan semua sumber daya klan Kekaisaran klan Ji akan tersedia. Bagikan dengan keluarga suci. Awalnya saya berpikir untuk memanfaatkan api jahat Ji Jiuyin untuk membakar sarang keluarga Kekaisaran keluarga Ji. Hebat sekali, Shen Qi mengirimkan angin timur. Sebelumnya, saya merasa tidak sepenuhnya yakin untuk bekerja dengan Ji Jiuyin. Namun jika kita dapat memanfaatkan kekuatan keluarga suci sekarang, ketika Ji Jiuyin memberontak pada bulan September, kita akan memiliki sesuatu untuk diandalkan dan dapat mengejutkannya. Dengan cara ini, kepemilikan akhir atas posisi Kaisar Surga kemungkinan besar akan jatuh ke tangannya. Shen Qi berkata dengan gembira, Tuan Chen Feng benar-benar menyegarkan, dan tidak sia-sia saya telah datang jauh-jauh kali ini. Dengan kekuatan keluarga suci kita, ditambah dengan metode pencapaian surga Tuan Chen Feng, posisi Kaisar keluarga Ji tidak lain adalah Tuan Chen Feng. Masalah ini tidak sesederhana itu. Chen Feng memalingkan matanya dan merendahkan suaranya dan berkata, Tuan Shen Qi, sejauh yang saya tahu, Ji Yuanyang akan memutuskan penerusnya pada bulan September tahun ini. Dan biarkan Kaisar Surga yang baru mewakili klan Kekaisaran Ji untuk berpartisipasi dalam aliansi tertinggi pada bulan Oktober. Pada saat itu, saya dapat menembus ke dalam klan Ji dan jungkir balikkan klan Kekaisaran Ji. Mulai sekarang, setelah keluarga suci mengambil tindakan, mereka pasti akan mampu melakukannya. Bagus sekali. Shen Qi sangat gembira dan meminum secangkir teh sekaligus meneguk. Chen Feng menuangkan teh untuk Shen Qi dan berkata sambil tersenyum, Tuan Shen Qi benar-benar senjata ajaib saya dari surga. Kami telah memutuskan masalah ini. Waktunya hampir habis dan kami akan menyusun rencana kerja sama secara detail. Benar. Ada hal lain yang juga sangat membuatku penasaran. Aku ingin tahu bagaimana sikap keluarga suci terhadap aliansi tertinggi Ji Rensuan. Singkatnya, pemikiran Ji Rensuan sudah jelas. Aliansi tertinggi tidak membutuhkan itu. Direkomendasikan karena dia, Ji Rensuan, ingin menjadi yang tertinggi. Sangat penting untuk menanyakan tentang sikap klan Kekaisaran Utama terhadap aliansi tertinggi Ji Rensuan. Ji Yuanyang harus mendukung penuh Ji Rensuan sekarang, tetapi setelah September, Kaisar Surga akan berpindah tangan. Jika dia menjadi Kaisar Surga, itu tidak akan sesederhana itu. Shen Qi terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas dan berkata, akhir-akhir ini, ayahku mengkhawatirkan masalah ini. Ji Rensuan ini, naga yang tidak bisa dibunuh atau diledakkan, belum terlihat. Itu telah menjadikan kami klan Kekaisaran menyedihkan.
Yang terburuk adalah naga itu tidak bisa dibunuh atau diledakkan. Keluarga Aogu pada awalnya relatif sombong, tetapi Jirensuan seorang diri menghancurkan dua benteng secara berturut-turut dan membunuh banyak tulang punggung dan pejuang senior keluarga Aogu. Sekarang kita berada dalam situasi yang sangat memalukan dan kita tidak setuju. Yah, aku hanya khawatir suatu hari nanti Jirensuan akan tiba-tiba muncul di wilayah kita dan membunuh orang secara sembarangan. Kekuatan orang mesum tua itu sungguh luar biasa. Jika Anda setuju, seperti yang Anda katakan, Jirensuan sendiri ingin menyelesaikan 90 tahun. Impian yang dia miliki bertahun-tahun yang lalu adalah menjadi raja tertinggi di dunia dan menginjak-injak keempat klan kekaisaran di bawah kaki saya. 4 klan kekaisaran punya telah menguasai seluruh dunia selama bertahun-tahun. Bagaimana kita bisa membiarkan Jirensuan merebut kekuasaan? Singkatnya, masalah ini masih berlangsung. Ini sangat rumit. Bahkan ayah saya tidak memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Pada akhirnya, setelah mendengarkan cerita Senchi, Chen Feng mengangguk dalam diam. Sungguh menarik bahwa 4 klan kekaisaran yang merasa benar sendiri tidak berdaya oleh seorang lelaki tua. Ini membuatnya semakin tertarik pada Jirensuan. Setelah itu, keduanya berbincang singkat, namun isinya tidak penting. Berpikir untuk menemui Wang Xinyao, Chen Feng menolak hadiah itu. Keduanya sepakat bertemu lagi pada awal September untuk merumuskan rencana membunuh Ji Yuanyang. Bab 1293. Setelah mengirimkan hadiah dari Senchi, Chen Feng dan Bai Xian, yang mengenakan topeng besar, berangkat lagi. Bai Xian sama sekali tidak tertarik dengan apa yang terjadi pada orang asing itu sekarang, dan tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Hanya memegang tangan Chen Feng dan menikmati waktu sederhana di antara mereka berdua. Keduanya naik taksi dan datang ke studio fotografi di pinggiran kota. Begitu saya turun dari mobil, tiba-tiba 5 atau 6 anak keluar dari sudut pusat perbelanjaan di sebelah saya. Wajah mereka penuh kekanak-kanakan dan pakaian mereka sangat lusuh, mereka terlihat berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memeluk kaki Chen Feng dan Bai Xian. "Paman dan Bibi, tolong beri saya uang." Teriakan kekanak-kanakan itu membingungkan Chen Feng dan Zhang Xinyan. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan dia memalingkan muka dan menemukan seorang gadis kecil di belakang, dengan sifat keras kepala yang berbeda di matanya yang besar, menatapnya dengan tatapan kosong. Tampaknya gadis kecil ini baru berusia 3 atau 4 tahun, dan dia sedikit terhuyung-huyung saat berjalan. Namun entah kenapa, saat melihat gadis kecil ini, hatinya merasa sangat tidak nyaman. Jadi, saya merogoh saku dan mengeluarkan uang kembalian lebih dari 30 yuan. Seluruh uang yang semula digunakan untuk membeli rokok ia berikan kepada anak-anak. Secara khusus, dia memberikan jumlah terbesar yaitu 20 yuan ke tangan gadis berusia 3 atau 4 tahun itu. "Oke, ayo kita beli makanan." Sulit membayangkan masih ada anak-anak di Yanjing yang hidup dengan mengemis. Begitu uang diberikan, beberapa anak kecil lari. Namun mereka mengerumuni pasangan lain, mengelilingi mereka dengan air. Chen Feng tersenyum tak berdaya, merasa pahit sekaligus lucu di hatinya. Tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya dan menemukan seorang pria dan seorang wanita di sudut pusat perbelanjaan, dengan tangan disilangkan di dada, menatap beberapa anak. Senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Baru kemudian saya menyadari bahwa kedua orang itulah yang memanfaatkan anak-anak ini untuk mengemis. Padahal, anak-anak ini hanyalah alat penghasil uang bagi kedua orang itu. Benar-benar gila memanfaatkan anak kecil seperti itu. Dia hendak mengambil tindakan dan menangkap pria dan wanita itu. Tiba-tiba telepon berdering. Saya mengeluarkan ponsel saya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Sister Mier. Informasi tersebut mengatakan bahwa Wang Xinyao akan menyelesaikan syuting dalam waktu setengah jam dan akan pergi dari sini. Setelah membacanya, dia mengertakkan gigi dan memilih pergi sementara. Setelah bertemu Wang Xinyao, saya kira anak-anak ini masih ada di sini. Jika saatnya tiba, kita harus membuat kedua bajingan itu terlihat bagus. Keduanya menyeberang jalan dan menemukan Sister Mier. Di bawah kepemimpinan Sister Mier, mereka berhasil memasuki studio. Segera setelah saya masuk, saya melihat Wang Xinyao sedang syuting adegan balap dengan anak muda populer Lin Kei di bawah kain hijau. Keduanya begitu terlibat sehingga Wang Xinyao tidak memperhatikan Chen Feng sama sekali. Chen Feng berkata kepada Bai Xian, "Mari kita tunggu sebentar dan biarkan Xinyao menyelesaikan syuting sebelum kita pergi." Bagaimanapun, dia sedang bekerja keras, jadi yang terbaik adalah tidak mengganggunya saat ini.
Bai Xian mengangguk pada saat ini, seorang pria parubaya gemuk masuk dengan senyuman di wajahnya, memegang buket bunga. Orang ini sangat arogan. Dia melambaikan tangannya langsung ke mesin penembakan dan berteriak, berhenti. Kemudian, terlepas dari bujukan staf, dia mendatangi Wang Xinyao dan mengangkat karangan bunga. Xinyao, saya memberikannya kepada Anda. Akan ada beberapa malam ini. Kita tidak punya waktu, ayo makan bersama. Wang Xinyao, yang awalnya sangat terlibat, menjadi sangat marah setelah disela. Dia meletakkan tangannya di pinggul, menunjuk ke pria gendut itu dan berteriak, Lu Yunyi, cepat keluar dari sini dan jangan ganggu pekerjaanku. Biar ku beritahu, meskipun semua pria di dunia sudah mati, aku tidak akan menyukaimu, pria gemuk. Wajah Lu Yunyi yang menghina tiba-tiba menjadi gelap. Dia melemparkan kelopak bunga itu ke tanah dan mengumpat dengan marah, dasar jalang busuk, tidak ada seorang pun di 49 kota ini yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Jika kamu berani menyinggung perasaanku, aku akan membiarkan seluruh industri hiburan melarangmu sepenuhnya. Lihat di aku tidak bisa melakukannya. Tidak jauh dari situ, Chen Feng menarik Sister Mier yang hendak bergegas masuk. Matanya dingin dan dia bertanya kepada Sister Mier, siapa orang ini? Sister Mier kemudian berkata, orang ini adalah wakil direktur stasiun TV Yanjing dan sangat berkuasa. Jika Anda menyinggung perasaan dia, kamu benar-benar bisa membuat sinyal sampai melarangnya. Wakil direktur. Chen Feng hampir tertawa karena marah, kenapa kucing dan anjing bisa keluar untuk menindas orang lain. Melihat bahwa Chen Feng sangat meremehkan identitas Lu Yunyi, Sister Mier menambahkan, nama orang ini adalah Lu Yunyi. Dia bukan hanya wakil direktur. Ayahnya adalah bos terkenal di Yanjing, dan adik laki-lakinya adalah presiden dari Yanjing. Tian Dihui adalah seorang gangster. Karena Lu Yunyi, Tian Dihui telah menganiaya banyak bintang wanita, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Ada rumor tentang pintu kamar 755 dan komedi putar besar di klub malam selebriti. Itu saja dilakukan oleh Tian Dihui dan Lu Yunyi. Mereka tidak memperlakukan selebriti sebagai manusia, hanya sebagai mainan. Ngomong-ngomong, Lu Yunyi ini biasa melecehkan Bai Xian, dan dia menahan diri setelah diperingatkan oleh orang-orang Chen Tianming. Kali ini, orang mesum tua ini telah jatuh cinta pada Xinyao dan telah mengganggunya berkali-kali. Saya telah menggunakan koneksi saya sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka pihak lain akan bertindak sejauh ini dan bahkan datang ke lokasi syuting. Chen Feng mengangguk, akhirnya mengetahui latar belakang dan identitas pihak lain. Tanpa diduga, pria gendut sialan ini pernah mempermainkan Si Yan sebelumnya, yang bahkan lebih tidak bisa dimaafkan. Tapi pria gendut ini juga buta, dan Bai Xian tidak mengenalinya hanya karena dia memakai topeng. Di kejauhan, Lu Yunyi sudah mengulurkan tangan untuk menarik Wang Xinyao. Chen Feng tidak tahan lagi dan berkata kepada Bai Xian, Xian, mungkin sebentar lagi akan berdarah. Aku akan memberimu peringatan dulu. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dengan langkah 8 karakter yang solid. Dia tiba-tiba berlari, meraih pena di tangan seorang anggota staf, dan menyodorkannya ke tangan Lu Yunyi yang memegang Wang Xinyao. Kekuatannya begitu besar sehingga seluruh pena menembus tangan kanan Lu Yunyi yang tebal. Ah! Teriak Lu Yunyi dengan sedih. Dan Wang Xinyao akhirnya mengangkat kepalanya dan melihat Chen Feng. Saat dia melihat Chen Feng, dia tertegun sejenak. Kemudian dia mengecilkan lehernya dan bertanya dengan tergagap, apakah kamu paman? Ya, saya kembali. Chen Feng menunjukkan senyuman khasnya dan membuka tangannya. Wang Xinyao mengerang dan langsung memeluk Chen Feng. Paman, bukankah kamu sudah mati? Kamu telah berubah menjadi abu, bagaimana kamu masih bisa dibangkitkan? Sampai saat ini, Wang Xinyao tidak mengerti apakah orang yang dipegangnya adalah manusia atau hantu. Tapi tidak masalah, selama aku bisa menggendong pamanku, tidak masalah apakah dia manusia atau hantu. Orang baik, kamu bisa berubah menjadi abu dan dibangkitkan. Bahkan Paman Ying tidak bisa melakukan itu. Paman adalah manusia, manusia sejati. Chen Feng tersenyum pahit. Gadis unik ini masih sangat imut. Sejujurnya, aku sangat merindukan gadis ini. Saat mereka berdua merasa hangat, Lu Yunyi, yang telah diganggu, meraung dengan wajah galak, kamu sudah mati, kamu berani menyakitiku, dan kamu berani memeluk wanita yang kusuka. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Chen Feng melepaskan Wang Xinyao dan menatap Lu Yunyi dengan sepasang mata dingin. Sepertinya dia adalah orang bodoh yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bab 1294. Apakah aku mati? Kalau begitu tunjukkan padaku bagaimana aku akan mati.
Chen Feng memandang Lu Yunyi dengan ekspresi acuh tak acuh dan menendangnya dengan keras. Telapak kakinya yang tebal menendang perut gemuk Lu Yunyi. Beberapa pon lemak itu menimbulkan gelombang. Orang gemuk sama baiknya dengan orang gemuk, dan perut orang gemuk adalah harta karun. Setelah dibalut perutnya dan Chen Feng tidak mengerahkan banyak tenaga, Lu Yunyi hanya mundur beberapa langkah dan terjatuh. Secara keseluruhan, tidak ada yang serius. Apakah ini keterampilan rahasia legendaris, Cotton Belly? Chen Feng, yang pada awalnya masih sedikit marah, langsung terhibur oleh Lu Yunyi yang gemuk. Sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Lu Yunyi jatuh ke tanah, wajahnya gemetar karena marah. Ada pena tertancap di tangan kanannya, dan dia menjerit kesakitan, seperti sedang membunuh babi. Kamu pandai berkelahi, bukan? Tunggu sampai aku meminta saudaraku untuk datang, dan kamu tinggal menunggu mati saja. Ponsel itu ada di saku celana kanannya, dan tangan kanannya dimasukkan, jadi dia hanya bisa mengeluarkannya dengan tangan kirinya. Tapi perutku terlalu gemuk, lenganku pendek, dan gerakanku canggung, jadi aku mengeluarkan ponselku dengan susah payah. Karena panik, saya akhirnya menelepon. Begitu telepon tersambung, Lu Yunyi berteriak dengan menyedihkan, Yun Wei, saudaraku dipukuli. Tolong bawa seseorang ke sini secepatnya. Ada studio di sebelah Sing Mao Mall. Bawalah beberapa orang lagi. Ini pekerjaan yang sulit. Siapa yang berani memanfaatkan hati beruang dan keberanian macan tutul? Saudaraku, tunggu saja, aku akan segera datang. Mendengar perkataan kakaknya, Lu Yunyi tiba-tiba merasa lega dan mendapatkan kepercayaan diri. Dia menatap Chen Feng dan berteriak pada Chen Feng, kamu sudah mati sekarang. Jika kamu punya nyali, jangan pergi. Dunia ini sama, kan? Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, apa yang Ni Feng dan Bu lakukan? Semua orang terkejut. Begitu dia mengatakan ini, Wang Xinyao di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Wang Xinyao tersenyum dan berkata, Paman, apakah kamu pikir kamu sedang syuting serial TV? Jangan menghina Ni Feng dan Bu Jingyun, mereka berdua adalah idolaku. Lalu bagaimana menurutmu mereka memiliki wajah untuk dipanggil Tian Xiaohui? Pertanyaan retoris Chen Feng. Wang Xinyao berkata tanpa berpikir, kamu berkulit tebal, lebih tebal dari perut itu. Paman, ini sama dengan lalu lintas industri hiburan. Mereka mencoba menangkap lalu lintas Tian Xiaohui. Saya kira geng mereka tidak terlalu bagus. Iya, itu masuk akal. Chen Feng mengacungkan jempol dan menyukai analisis Wang Xinyao. Keduanya bernyanyi dan menyelaraskan seperti ini, seolah-olah mereka sedang membicarakan cross talk, yang membuat Lu Yunyi marah. Wang Xinyao, izinkan saya memberitahu Anda, karir akting Anda telah hancur. Apakah Anda mengerti? Itu hancur. Lu Yunyi bangkit dengan susah payah dan menepuk-nepuk pantatnya dengan tangan kirinya. Di Yanjing, dan bahkan di seluruh lingkaran hiburan kerajaan naga, tidak ada orang yang berani menyinggung perasaannya akan berakhir dengan baik. Aku tidak takut. Dengan adanya Chen Feng, Wang Xinyao tampak sangat tenang dan memutar matanya ke arah Lu Yunyi. Wajah Chen Feng berubah muram lagi dan dia berkata kepada Lu Yunyi, kamu juga dari stasiun TV. Siapa aku? Apakah kamu masih tidak mengenaliku sekarang? Tampaknya insiden siaran langsung stadion ke-4 tahun yang lalu tidak terjadi. Biarlah semua orang mengingatnya. Dengan kata lain, bisakah waktu melemahkan ingatan seseorang? Aku tidak peduli padamu, oke. Ekspresi Lu Yunyi tiba-tiba berubah drastis. Perlahan menjadi sedikit linglung, dia menelan ludah dan berkata dengan sangat terkejut, apakah kamu Chen Feng di konser All Stars 4 tahun lalu? Konser itu disponsori bersama oleh stasiun TV mereka. Saya benar-benar buta, telah memprovokasi bintang jahat seperti itu. Namun, bukankah bintang jahat ini sudah mati saat itu? Saat ini, dia juga sedikit bingung. Sepertinya otakmu belum sepenuhnya tersumbat oleh lemak, dan kamu masih bisa mengingatku. Lumayan, patut dipuji, kata Chen Feng santai. Sepertinya pria berkepala gendut ini tidak lagi sombong. Bagaimanapun, penampilannya saat itu sudah cukup untuk meninggalkan reputasi buruknya. Tuan Chen Feng, saya salah. Saya buta. Saya mohon maafkan saya kali ini. Lu Yunyi masih ingat kekuatan tempur mengerikan yang ditunjukkan Chen Feng di atas panggung. Jelas mustahil bagi dunia saudaraku untuk menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan. Kali ini, itu benar-benar membentur tembok. Sekarang modal untuk ribut sudah benar-benar hilang, yang bisa kita lakukan hanyalah memohon belas kasihan. Maafkan aku sekarang, ini agak terlambat. Mari kita tunggu sampai kakakmu datang.
Aku ingin melihat apakah bos klub Tenkaichi mirip Chiba Shinichi, dan apakah dia memiliki sikap seorang tiran. Waktunya, kalahkan saja Lu Yunyi sampai akhir sekaligus, dan juga ingatkan orang-orang di luar bahwa tidak ada yang bisa menindas Wang Xinyao. Bagi Chen Feng, dia pasti memperlakukan Wang Xinyao lebih penuh kasih sayang daripada memperlakukan keponakannya. Sekitar 20 menit kemudian, seorang pria jangkung kurus dengan tahi lalat di wajahnya bergegas masuk ke studio dengan langkah arogan dan selusin orang berpakaian hitam. Begitu dia masuk, pria jangkung dan kurus itu berteriak dengan arogan, "Siapa yang berani memukul kakak laki-lakiku tanpa penglihatan? Siapa itu? Ini aku." Chen Feng berjongkok di dekat dinding dengan kerucut di tangannya. Wang Xinyao di kiri dan Bai Xian di kanan sama-sama berjongkok, memegang es kerucut dan menjilatinya. Penampilan acuh tak acuh ketiga orang itu membuat lelaki jangkung dan kurus itu tertegun sejenak. Ketika dia melihat lagi, dia melihat kakak tertuanya sedang berlutut miring, dengan pena tertancap di telapak tangan kanannya. Saat dia hendak marah, dia melihat kakak laki-lakinya mengedipkan mata padanya. Dan berbisik, "Lu Yunwei, jangan lakukan apapun, dia adalah Chen Feng, dia adalah Chen Feng." Pada saat ini, Lu Yunwei benar-benar bingung. "Aha, ini dia." Chen Feng memakan kerucutnya, memandang Lu Yunwei, dan berkata dengan ekspresi kecewa di wajahnya, "Dibandingkan dengan momentum Chiba Shinichi, itu jauh tertinggal. Dia tidak jauh lebih kurus, dan dia seperti seekor monyet. Beraninya kau memarahiku." Mendengar omelan itu, pikiran Lu Yunwei menjadi gila dan dia benar-benar lupa apa yang baru saja diingatkan oleh Lu Yunyi padanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata kepada bawahannya, "Ayo, patahkan kakinya." Sekitar 2 menit kemudian, lebih dari 10 pria berbaju hitam semuanya tergeletak di tanah. Lu Yunwei berlutut di samping Lu Yunyi dengan hidung dan wajah memar, dan berkata sambil terisak, "Saudaraku, sekarang aku tahu mengapa kamu mengedipkan mata padaku, tapi bisakah kamu mengatakannya lebih keras lain kali?" Lu Yunyi mengutuk dengan wajah penuh kebencian, "Diam, idiot. Kamu idiot. Aku tidak berakhir seperti ini karena kamu. Kamu idiot, idiot besar. Coba kutukan lain." Lihat itu Chen Feng tidak tahan lagi kedua bersaudara itu berdebat, dan berteriak dengan marah, "Diam, kalian berdua." Kedua bersaudara itu segera tidak berani berbicara, menunggu Chen Feng membalas. Chen Feng berjongkok di depan mereka berdua dan berkata dengan sangat dingin, "Saya adalah orang yang selalu memiliki perbedaan yang jelas antara dendam dan dendam. Jika Lu Yunyi berani menyentuh keponakan saya, jika Lu Yunwei berani membawa seseorang untuk dipukul, dia pasti harus membayar harganya. Aku akan memberimu satu. Pilih, cungkil matamu, potong telingamu, atau potong telapak tanganmu, pilih salah satu, dan masalah ini akan selesai. Jika kamu tidak menurut, aku akan melakukannya sendiri, dan nyawamu mungkin hilang." Bab 1295. Setelah 4 tahun, Wang Xinyao, seorang pemakan melon, akhirnya menemukan kegembiraan menyaksikan kegembiraan itu lagi. Sambil menjilati kerucutnya, dia meregangkan lehernya dan menonton pertunjukan dengan penuh semangat. Paman masih luar biasa, berdarah dan cukup kejam. Adegan ini adalah adegan favoritnya. Bai Xian jauh lebih tenang, dulu dia suka melihat Chen Feng memukuli orang ke segala arah. Tetapi sekarang dia telah menyalin lebih banyak kitab suci, ketenangan dalam hatinya mencegahnya dari mengalami terlalu banyak naik turunnya emosi. Lu Yunwei dan Lu Yunyi sama-sama ketakutan, mereka punya mata, telinga, tangan dan telapak tangan, mulai sekarang mereka bisa mengajukan surat keterangan cacat dan mendapatkan diskon mobil umum. "Bisakah kamu mengubah cara, membayar uang atau apa?" "Tidak apa-apa." Lu Yunwei sedikit pemalu. Setelah menjadi bos selama bertahun-tahun, dia tidak dapat lagi menahan rasa sakit. Selain itu, sebagai bos Tian Xiaohui, tidak masalah jika dia kehilangan sebagian tubuhnya. Ya. Lu Yunyi juga menggema, "Tuan Chen Feng, Anda mungkin tidak tahu bahwa ayah kami juga merupakan tokoh terkenal di Yanjing. Jika Anda memberi saya wajah, ayah saya pasti akan membalas Anda di masa depan. Apakah ayahmu lebih baik dari Zheng Rong? Lebih baik dari Kompleks No. 6. Chen Feng bertanya dengan acuh tak acuh. Saat ini, dia masih ingin menggunakan namaku untuk menekan orang lain, tapi sekarang di Yanjing, tidak ada yang bisa menekannya. Tidak. Lu Yunyi buru-buru berkata, "Ayahku jelas tidak sekuat Zheng Rong, dan dia tidak berani naik ke Kompleks No. 6. Hanya saja ayahku memiliki kekuatan dalam ekspor perdagangan luar negeri. Saya tahu salah satu wanita Anda adalah seorang pengembang.
Jika Anda memiliki hubungan seperti ayah saya di perusahaan, bisnis Anda dijamin akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Hah? Setelah mendengar ini, Chen Feng sedikit bersemangat. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan bisnis Ning Xue dan Hua Fengyang. Jika ayah kedua orang ini benar-benar bisa dimanfaatkan, bukan tidak mungkin. Setelah memikirkannya, dia bertanya ragu-ragu, siapa nama ayahmu? Lu Cuisan. Lu Yunyi dan Lu Yunwei berkata serempak. Lu Cuisan. Gumam Chen Feng. Saya selalu merasa seperti pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Dia menundukkan kepalanya dan merenung, dan tiba-tiba sebuah cahaya muncul di benaknya. Ngomong-ngomong, seperti Ansin, ayah Anlei, nama Lu Cuisan juga ada dalam daftar mengubah dewa tahun itu. Daftar alternatifnya adalah daftar 12 tetua kerajaan naga. Dengan kata lain, Lu Cuisan ini mungkin adalah salah satu bos besar kerajaan naga yang saat itu tidak digantikan oleh Shenzong. Suatu kebetulan bahwa saya baru-baru ini mendapat masalah dengan ke-12 lelaki tua ini. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Lu Yunyi dan Lu Yunwei, hubungi ayahmu. Apakah kamu dapat menghindari penderitaan tergantung pada panggilan ini? Setelah mendengar kata-kata Chen Feng, Lu Yunwei buru-buru mengeluarkan telepon dan menghubungi nomor ayahnya. Setelah panggilan tersambung, Chen Feng langsung meraih telepon dan menempelkannya ke telinganya. Hei, Yunwei, kenapa kamu memanggilku? Maaf, Tuan Lu, aku bukan anakmu, aku Chen Feng. Lu Cuisan, bayangan pohon terkenal itu, di sisi lain di ujung telepon, langsung berseru, Chen Feng, apakah Anda Chen Feng? Ya, Tuan Lu. Chen Feng berkata sambil tersenyum, saya senang bisa berbicara dengan Anda. Nada bicara Lu Cuisan perlahan menjadi ditekan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Chen, mengapa Anda memegang nomor telepon Yunwei? Apakah ada kesalahpahaman? Jika ada kesalahpahaman, saya minta maaf atas nama anak saya. Chen Feng dapat menahannya nomor telepon putranya dan menggunakan otak kecilnya untuk mengetahui bahwa itu pasti dia. Putranya yang bodoh menyinggung Chen Feng. Berita bahwa Chen Feng masih hidup keluar beberapa hari yang lalu, dan semua orang di Yanjing panik, takut mereka akan menjadi sasaran bintang jahat ini. Saya tidak menyangka bahwa saya sangat tidak beruntung. Anda harus tahu bahwa Chen Feng gila dan kekuatannya tidak normal, siapapun yang macam-macam dengannya akan kehilangan kulitnya. Ansin adalah contohnya beberapa hari yang lalu, putranya dilempar ke bawah oleh Chen Feng dan terjatuh hingga tewas. Chen Feng berkata perlahan, Tuan Lu sangat pintar, dia langsung menebaknya. Putra sulung Anda berani menyerang keponakan saya, dan putra kedua Anda membawa lebih dari selusin orang untuk mengalahkan saya. Ini jika saya menahannya, maka aku bukan Chen Feng yang gila. Sekarang aku sedang memikirkan bagaimana cara menghancurkan mereka, atau dengan kata lain, apakah akan membunuh mereka. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Feng, Lu Cuisan tiba-tiba panik. Kedua putranya yang bodoh membuat Chen Feng dan mereka hampir terbunuh. Dia buru-buru berkata kepada Chen Feng, maaf, Tuan Chen. Ini salah saya dalam mendidik anak-anak saya. Mereka melakukan kesalahan dan pantas dihukum. Tapi demi wajah lama saya, Tuan Chen, bisakah Anda memberi mereka hukuman yang ringan? Jangan sakiti mereka. Chen Feng cukup puas dengan sikap Lu Cuisan. Dia berhenti berbelit-belit dan bertanya, sederhana sekali, itu tergantung bagaimana Tuan Lu bekerja sama dengan saya. Saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, apakah Tuan Lu salah satu dari 12 tetua kerajaan naga keluarga Ji Klan Kekaisaran? Ini. Keringat di wajah Lu Cuisan mengucur. Ini rahasianya, tidak ada yang mengetahuinya. Sebagai 12 sesepuh, masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda, ada yang bisa mengungkap identitasnya, ada pula yang bertekad merahasiakannya. Dia tidak tahu bagaimana Chen Feng mengetahui identitasnya. Setelah banyak pertimbangan, Chen Feng sudah mengetahuinya, jadi dia tidak perlu lagi menyembunyikannya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, ya, tolong Tuan Chen merahasiakannya untuk saya. Setelah identitas saya terungkap, saya akan dihukum oleh klan kekaisaran. Chen Feng mengambil telepon dan berjalan ke sudut. Saat aku berjalan, pikiranku berputar. Lu Cuisan adalah salah satu dari 12 tetua, jadi bisakah kita menggali beberapa cerita tentang klan kekaisaran? Memikirkan hal ini, dia bersiap untuk menipu Lu Cuisan dan berkata, Tuan Lu, terima kasih banyak karena mengatakan yang sebenarnya, tapi ini saja membuatku sulit untuk melepaskan kedua putramu. Baiklah, jika kamu bisa mengatakan yang sebenarnya, masalah klan kekaisaran membuatku merasa bahwa masalah ini layak untuk kedua putramu, jadi aku akan membiarkan mereka pergi.
Masalah klan kekaisaran. Lu Cuisan sedikit bingung dan bertanya, apa sebenarnya pertanyaan penting yang diinginkan Tuan Chen? Chen Feng kembali mengambil inisiatif dan berkata, kamu bisa memikirkannya sendiri, semuanya baik-baik saja, selama kamu pikir itu akan berguna bagiku. Lu Cuisan memikirkannya sebelum berkata, masalah klan kekaisaran, yaitu, masalah pemilihan penerus kaisar surgawi pada bulan September bukanlah masalah besar. Ngomong-ngomong, saya baru-baru ini menerima misi rahasia. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen tertarik. Katakan padaku tentang itu. Chen Feng menyipitkan matanya. Tampaknya telah mengambil banyak tekad, Lu Cuisan berkata, sejujurnya dengan Tuan Chen, 12 sesepuh sebenarnya tidak bekerja sama. Selain mematuhi perintah langit dan bumi dan jurumudi, mereka juga diam-diam tertarik oleh beberapa tuan muda klan kekaisaran. Ansin, ayah Anlei yang kamu bunuh terakhir kali, sebenarnya diam-diam setia kepada Ji Mengyang. Dan aku, bagiku, berlindung di sekte muda Tuan Ji Jiwin di tahun-tahun awal dan diam-diam telah bekerja untuknya. Beberapa hari yang lalu, yaitu hari ketika Anda membunuh Anlei, saya tiba-tiba menerima perintah mendesak dari Ji Jiwin, meminta saya untuk menggunakan seluruh kekuatan saya untuk temukan dua orang dengan tenang. Seorang wanita dan seorang anak berusia 3 tahun. Seorang wanita dan seorang anak berusia 3 tahun. Mendengar ini, ekspresi Chen Feng berubah drastis. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.